Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsi Al-Arabiyyah li Aghlabin Khassah. Selamat datang di mata kuliah Al-Arabiyyah li Aghlabin Khassah. Hari ini kita masuk pertemuan ke-10 ya. Nah, sebelumnya Ustazah sudah membagikan video interaktif terkait bagaimana sih cara merancang tujuan pembelajaran menggunakan metode ADDIE. Karena sebelumnya di tahap analisis teman-teman sharing kan bahwasanya teman-teman ingin mempelajari lebih dalam nih terkait metode ADDIE itu seperti apa supaya kita bisa menyusun dan merancang modul pembelajaran yang lebih tepat. Oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi darsi Al-Arabiyyah li Aghlabin Khassah. Selamat datang di perkuliahan Al-Arabiyyah li Aghlabin Khassah. Sekarang kita akan memasuki pertemuan ke-10, yaitu merancang tujuan pembelajaran kursus bahasa Arab yang efektif dan sesuai kebutuhan khusus dengan metode ADDIE. Ya, jadi materi ini merupakan materi pengembangan hasil dari evaluasi yang telah kita lakukan pada pertemuan ke-9 ketika kita melakukan analisis kebutuhan lembaga kursus atau modul kursus yang akan kita kembangkan. Ya, jadi pada hari ini tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, memahami apa itu metode ADDIE. Karena metode ADDIE ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan dalam mengembangkan modul pembelajaran kursus bahasa Arab. Jadi di sini kita akan belajar ya tahap-tahap pengembangan modul pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode ADDIE. Kemudian kita juga akan menerapkan metode ADDIE khususnya dalam menyusun tujuan pembelajaran yang spesifik. Dan yang ketiga adalah merancang tujuan. Jadi nanti output perkuliahan ini adalah tujuan pembelajaran bahasa Arab sesuai kebutuhan khusus. Baik, kan kita akan masuk apa sih metode ADDIE? Sebenarnya metode ADDIE ini sudah kita jelaskan ya di awal pertemuan perkuliahan. Tapi di sini karena hasil evaluasi meminta kita untuk mengkaji lagi apa itu metode ADDIE, maka di sini kita akan mencoba melihat apa itu metode ADDIE. Metode ADDIE itu merupakan metode dengan 5 tahapan. Tahapan yang pertama merupakan tahapan analisis, yaitu terkait analisis kebutuhan pembelajaran yang akan kita desain. Kemudian yang kedua, merancang struktur pembelajaran. Teman-teman kemarin sudah melalui ini juga ya, bagaimana membuat silabus kursus dan lain sebagainya. Setelah itu masuk kepada development dari struktur pembelajaran yang kita rancang, sebelumnya kita kembangkan menjadi materi pembelajaran dalam sebuah modul. Kemudian di tahap keempat kita masuk ke implementation atau penerapan. Ini kita akan menguji coba ya modul pembelajaran yang kita desain. Nah, setelah diuji coba apa yang kita lakukan? Evaluasi. Nah, ini adalah tahapan kelima, yaitu tahap terakhir. Kita mencoba mengevaluasi bagaimana sih pembelajaran kita. Apakah pembelajaran kita ini sudah efektif atau belum ya? Apa saja ya yang bisa diperbaiki untuk desain pembelajaran modul selanjutnya? Nah, kira-kira begitu. Kita akan coba ya. Kita akan mempelajari lebih detail lagi setiap tahap demi tahap dan contoh konkretnya pada kursus pembelajaran bahasa Arab, begitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap 2 ya, desain. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, desain ini merupakan tahap kedua dalam merancang modul pembelajaran kursus bahasa Arab. Di desain ini yang perlu kita perhatikan betul adalah yang pertama tujuan
dan juga tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran. Karena sejatinya ketika kita mendesain metode ataupun media, itu adalah bagaimana supaya tujuan pembelajarannya tercapai. Ya, jadi kayak gitu, harus relevan metode dan medianya. Dan yang terakhir adalah skenario pembelajaran. Apa itu skenario pembelajaran? Setelah kita punya tujuan, kita juga udah tahu nih, saya mau pakai metode ini, medianya ini. Medianya bisa berupa, kalau misalnya ada video ya, bisa pakai video. Nah, atau quiz untuk assessment formatifnya. Nah, teman-teman membuat skenario pembelajaran. Oh, di awal nanti kita akan buka dengan diskusi terkait video. Kemudian kita masuk ke pembelajaran dengan diskusi berkelompok supaya mereka bisa sharing knowledge ya bersama teman-teman yang ada di kelas itu. Nah, setelah itu assessment formatifnya kita pakai quizzes. Kalau quizzes itu kan seperti gamifikasi, jadi teman-teman akan mendapati kursus yang menyenangkan, dites tapi dia nggak ngerasa seperti dites karena bentuk assessmentnya adalah quiz. Oke, nah setelah ini kita akan masuk ke tahap observasi. Di tahap observasi, teman-teman bisa melacak ya sebanyak-banyaknya referensi yang ada di internet terkait tujuan pembelajaran kursus dari topik-topik yang teman-teman ingin ketahui. Misalnya teman-teman pilih topik bisnis, pariwisata, kemudian kemarin ada akademik misalnya, ya itu silahkan cari tahu kira-kira tujuan pembelajaran kursus untuk topik-topik itu apa aja. Nanti kita akan diskusi dalam kelompok. Setelah itu teman-teman akan merancang kira-kira tujuan pembelajaran kursus kita nanti seperti apa ya. Nah, setelah itu baru kita presentasi. Oke, siap ya? Ya. Oke, kalau gitu kita bantu. Oke, gimana nih perkembangan diskusinya? Alhamdulillah, tadi kita sudah berdiskusi, kami sudah menemukan topik yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa saat ini, yaitu tentang topik TOEFL, karena mengingat kami adalah mahasiswa semester yang sangat membutuhkan ilmu. Oke, mantap sekali. Kalau gitu segera disusun ya tujuan pembelajarannya ya. Jadi Ustazah, dari kelompok kami sudah membuat tiga tujuan pembelajaran di modul untuk jurusan bisnis. Yang pertama yakni meningkatkan kemampuan berbahasa Arab peserta dalam konteks bisnis. Dan yang kedua membangun keterampilan komunikasi yang efektif dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga memahami budaya dan etika bisnis di negara-negara Arab. Oke, sudah bagus ya. 3 tujuan untuk topik bahasa Arab untuk tujuan bisnis. Setelah ini silakan dirancang metode, media, evaluasi, dan juga skenario pembelajaran. Baik, sekarang kita masuk ke bagian akhir ya, yaitu refleksi. Di bagian ini silahkan diskusikan apa saja hal-hal baru yang sudah kalian pelajari hari ini. Kemudian kita diskusikan apa saja hal-hal penantang yang mungkin kalian ingin pelajari lebih dalam. Mungkin nanti kita akan mendiskusikan solusi baru. Nah, nanti dicatat. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah teman-teman masih ada yang mau ditanyakan terkait apa yang kita diskusikan hari ini? Ya, silakan. Jadi gini, kalau seorang pengembang mobil itu apakah dia harus ada seorang Oke, ya bagus sekali. Pertama kan teman kita yang sudah ya teman-teman, sebenarnya mengembangkan modul ajar itu adalah bagian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh guru atau pengajar bahasa Arab. Namun pada praktiknya ada beberapa lembaga yang memiliki job desk